Halo teman-teman, maaf ini mata masih baru bangun tidur, jadi saya baru sempat lagi nih bikin YouTube setelah hampir sebulan lebih mungkin ya nggak buat lagi karena banyak proses yang dilalui. Awal-awal saya bikin kolam ini saya beli sekitar 18 ikan koi ya. Itu banyak proses yang kita lalui, jadi baru sempet bikin lagi. Jadi dari mulai dibuatnya kolam ini sekitar 1 sampai 3 hari itu kita diamin kolam ini, ngetes kebocoran. Pas dites itu memang nggak bocor, ternyata airnya itu masih oke lah, makanya saya beranikan untuk belikan langsung disimpan gitu loh. Setelah kita tes kebocoran, setelah 4 hari ikan itu di dalam kolam, nggak tahu kenapa airnya itu langsung berkurang dengan sendirinya. Mungkin ada rembes atau apa ya, saya juga kurang tahu. Di kolam itu dia langsung airnya berkurang. Nah, di situ saya sempat kebingungan tuh, ini ikan mau disimpan di mana kalau saya harus benerin kolam kan. Tadinya mau dititipin di tempat teman yang punya kolam juga, cuman pikir-pikir repot juga buat masukinnya karena harus pakai itu kan, harus pakai plastik dimasukin, terus pakai udara, gas, oksigen. Akhirnya saya ngambil keputusan deh, daripada titipin repot bolak-balik, ya udah akhirnya saya coba beli bak ember ya, yang kecil gitulah, ukuran sedang lah, yang penting masuk aja. Masuk, terus saya pakein sisa berapa biji ikannya, sisa 4. Alhamdulillah sampai sekarang masih ini ya, seger ya. Ini akan saya coba besarkan. Nah, yang kemarin itu kronologinya ya seperti itu. Jadi saya kolam ini bocor, terus saya coba perbaiki, terus ikannya itu saya simpen di bak ember kayak gitu. Terus embernya itu saya pakein filter supaya ada oksigen. Nah, dari situ, dari 18 ikan itu kan banyak ikan yang loncat-loncat tuh, loncat. Waduh, saya bingung juga gimana ya loncat. Akhirnya saya tutup pakai jaring. Saya beli jaring, saya tutup pakai jaring si baknya itu. Tapi masih pakai filter kan, tutup pakai jaring. Alhamdulillah ikannya udah nggak ada yang keluar tuh. Setelah itu di rumah saya mati lampu 1 jam lebih lah, hampir 1,5 jam. Di situ tragedinya, ikan saya
banyak yang mati karena kehabisan udara, karena mati lampu 1,5 jam lebih di tempat yang apa ya dibilang sempit ya, karena di dalam bak itu. Ya udah 1,5 jam itu sekitar 10 ikan lah mati. Itu nggak langsung semuanya sih, satu-satu gitu kan. Waduh, di situ saya pusing tuh gimana ini. Akhirnya yang bertahan itu empat ikan itu yang benar-benar kuat banget ya ini. Dia 1,5 jam itu dia bertahan tanpa oksigen, kuat. Alhamdulillah selama hampir seminggu lah saya proses kuras kolam, terus saya bongkar lagi semuanya, saya semen-semenin lagi semuanya dari awal, terus dicat lagi. Hampir seminggu lah saya endapin dulu airnya biar benar-benar jernih. Selama seminggu itu saya kasih kelapa pisang segala macem. Nah, ikan 4 ini masih bertahan di bak yang kecil itu. Alhamdulillah sampai sekarang nih masih seger-seger. Itu pengalaman ya, prosesnya ternyata ya karena masih pemula, masih awam, proses merawat ikan koi itu ya nggak gampang juga ternyata ya. Pengalaman lah, untung saya masih beli ikan yang kecil-kecil yang ukuran ya 17-20 lah, supaya saya belajar gitu kan gimana prosesnya itu dari mulai pembuatan kolam sampai merawat air sampai ada case-case seperti itu gitu kan. Nah, setelah itu udah selesai nih kolamnya 1 minggu itu. Saya belum berani dulu beli ikan koi lagi karena saya masih trauma. Bukannya trauma sih sebenarnya, gimana ya, saya pengen tahu yang lebih dalam dulu nih, si karakter koi ini gimana sih dia untuk menghadapi case-case seperti itu. Mungkin kayak hujan turun, ini kan saya juga tetap ya walaupun di indoor tapi ini semi inilah, karena di atasnya pun ini masih pakai ini juga, cuman dia kadang suka air suka keluar di ujung-ujung ini, masih ada yang nggak pakai talang air jadi masih suka keluar ke bawah, ada hujan. Nah, saya pengen tahu nih gimana kalau misalkan ikan koi ini dia kena hujan juga dan lain-lainnya, seperti itu sih. Nah, sampai sekarang sih alhamdulillah saya udah memahami ya karakter ikan koi ini. Empat ikan ini memang yang super kuat, yang udah menghadapi segala cobaan, mulai dari hujan. Terus saya pernah juga ditinggal keluar kota itu hampir 1 minggu tanpa makan tanpa makan. Itu kuat, alhamdulillah. Saya baca-baca di internet, di YouTube, tanya ke suhu itu ikan koi itu memang kuat tanpa dikasih makan, tapi coba untuk ini pencahayaannya itu, lampunya itu diredupin kalau pas malam, jadi supaya dia nggak banyak beraktivitas, tidak terlalu capek lah mungkin ya istilahnya mah, supaya nggak membutuhkan tenaga atau banyak beraktivitas, makanya diredupin lampunya kalau malam hari. Itu saya ikutin tuh, akhirnya alhamdulillah seminggu itu saya ke mana ya waktu itu ya, ke Tangerang kalau nggak salah ya, ke Bandung saya lupa deh. Seminggu itu saya sempat deg-degan tuh, wah keingetan terus koi, gimana ya koi di rumah. Tapi saya coba dulu deh, percaya diri aja, yakin aja kalau insya Allah gitu loh. Alhamdulillah selama seminggu nggak dikasih makan kuat ternyata ya ikan koi itu. Karena mungkin makan lumut-lumut di bawah kali ya, atau enggak gangga-gangga, atau enggak sisa makanan, mereka masih bisa bertahan selama seminggu. Begitu nyampe ke rumah, yang pertama saya lihat itu ya ikan koi. Begitu masukin mobil ke garasi, mobil pun garasinya belum ditutup tuh,
saya langsung ke belakang, langsung lihat, wah alhamdulillah ikan koi masih pada hidup, kuat ternyata. Nah di situ proses juga ya, proses ternyata oh karakter koi itu seperti ini, kita harus pelan-pelan tahu caranya. Saya ikutin semua petunjuk-petunjuk yang ada di YouTube, di di website segala macam itu saya ikutin, cara melihara air supaya air itu tetap jernih, filterisasinya seperti apa, terus cara pemberian pangan juga, cara menjinakkan. Nah ini kebetulan alhamdulillah udah mulai 4 itu udah mulai agak jinak nih. Saya cari caranya gimana, caranya menjinakkan ikan koi itu supaya kalau dikasih makan dia ini gitu loh, nyamperin. Dengan digini-gini aja dia suka loh, langsung suka nyamperin sendiri. Nah kan tuh udah mulai jinak. Tadinya sih agak susah ini untuk menjinakkannya ini, dikasih makan dia masih ngumpet, kasih makan dia masih ngumpet. Nah sekarang udah mulai ini nih, dikasih makan dia langsung nyamperin sendiri seperti itu. Contohnya ya, ini coba saya kasih makan ya pemirsa. Ini saya kasih makan nih. Tuh pemirsa, ini saya enak tuh digigitin ya tangannya. Come on. Nah cuman begitu, setelah dia gigitin udah dia kabur lagi, cari tempat lagi, tapi nanti dimakanin itu, tapi nggak bisa langsung banyak mungkin ya makannya, dikit-dikit gitu. Setelah nyamperin digigitin makanannya, tangan saya digigitin, dia langsung lari lagi, nanti dia kembali lagi makanin lagi gitu sampai habis kayak gitu sih. Koi-koinya saya juga masih kurang tahu kenapa tuh kayak gitu ya. Mungkin yang tahu komen aja ya di bawah seperti apa. Mungkin cukup segitu aja video dari saya, karena ini juga saya masih belum tahu nih gimana nanti buat nextnya lagi seperti apa, karena koi saya masih ada dikit ya. Ini masih proses belajar, saya masih belum bisa bikin banyak video lagi ya. Mungkin saya nikmatin dulu lah proses cara memeliharanya ikan ini dari kecil ya, mudah-mudahan bisa sampai besar ya, doain aja ya. Oke, terima kasih, see you.